Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ustaz. Afwan, Ustaz mau menanyakan, sampai batas usia berapa seorang anak wajib dinafkahi oleh bapaknya? Masya Allah, ini pertanyaan yang sama Ya. dengan yang waktu lalu, pekan lalu. sama. Kalau nggak salah, pertanyaan sama kalau nggak salah. Ya. Kapan orang tua berkewajiban? Sampai kapan? Sampai Kapan orang tua berkewajiban menafkahi anak? Ya. Ulama ada beberapa perkara yang disepakati. Ada juga perkara yang diperselisihkan sesama mereka. Apa yang disepakati? Yang pertama, kalau si anak sudah mampu artinya memiliki harta yang untuk menopang hidupnya, tidak dilihat apakah sudah dewasa atau belum dewasa, gak dilihat. Intinya mampu dengan harta yang dimilikinya atau dengan keterampilan yang dia punya yang akhirnya mendatangkan harta, uang, sehingga bisa menopang dirinya, maka kewajiban ayah sudah berhenti. Dan tidak dilihat, wah kan belum dewasa, tidak dilihat. Sepakat. Soalnya anak sudah bisa menopang kehidupannya sendiri secara mandiri. Sepakat. Kemudian yang disepakati yang lainnya juga, ya kalau anak perempuan sampai kapan? Anak perempuan ini kan ditanggung oleh orang tuanya. Nah, kalau misalnya belum berpindah kepada orang lain yang menjadi penopang berikutnya, berarti masih di yang pertama, itu masih sama orang tuanya. Ketika sudah ada penopang yang menggantikannya, berarti menikah, yaitu suaminya, maka sudah berarti beralih kepada suami. Ini perkara yang disepakati. Perkara yang disepakati yang lainnya adalah jika anak memiliki udzur karena suatu kondisi fisik dan yang lainnya, dia tidak bisa bekerja atau melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk mendatangkan penghasilan yang menopang dirinya, misalnya cacat fisik, cacat mental, dan yang semacamnya. Intinya adalah perkara-perkara yang merupakan udzur, nggak bisa, nggak mungkin bekerja, nggak mungkin mengambil satu profesi apapun yang bisa mendatangkan penghasilan, maka dalam hal ini orang tua Wajib. belum artinya berkewajiban, nggak ada batasan sampai kapan ya, nggak ada batasan. Kalau orang tuanya sudah meninggal ya berarti sudah selesai. Selama belum meninggal ya terus menafkahi, kan begitu. Jadi nggak ada batasan. Atau ternyata anaknya meninggal, udah selesai. Selama anaknya masih hidup, yaitu tanggung jawab orang tuanya. Nah, ini perkara yang disepakati. Kemudian yang berikutnya, perkara yang diperselisihkan di antara ulama. Kalau anaknya sudah balik, dia bisa bekerja yang mendatangkan penghasilan, tapi miskin. Artinya penghasilan yang didapatkan tidak mencukupi. Apakah orang tua masih wajib menafkahi? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama, kalau memang orang tuanya berkelebihan, berkelapangan dengan harta yang banyak, wajib. Sebenarnya yang lainnya tidak ada kewajiban, karena dia bukan orang yang uzur, cacat fisik, cacat mental dan yang lainnya. Bukan orang yang uzur, tapi dia bisa bekerja, mampu bekerja, mendatangkan penghasilan untuk menopang kehidupannya. Urusan tidak cukup sehingga dikatakan miskin, tidak lantas kemudian menjadikan orang tua dikatakan masih wajib menafkahi. Tidak, sudah selesai. Nah, jadi ada dua pendapat. Nah, kita memandangnya bagaimana Allah a'lam, terlepas dari dua pendapat ini yang mengatakan wajib dan yang mengatakan tidak wajib. Kalau misalnya ada orang tua berkelebihan harta, berkelapangan harta, anak ya sesungguhnya sudah bekerja tetapi miskin atau penghasilannya tidak mencukupi, sangat baik sekali ketika membantu anaknya. Toh anaknya sendiri. Seandainya memang merupakan kewajiban, dia berpahala. Seandainya tidak merupakan kewajiban, berarti infak. Dan itu sebaik-baiknya infak. Masih kerabat, apalagi anaknya sendiri gitu. Jadi terlepas dari pendapat yang mengatakan masih berkewajiban dan yang mengatakan tidak berkewajiban. Demikian. Ya, baik.
Baik, Ustaz. Allahu a'lam. Ketidakmampuan ini juga kan termasuk juga dalam artian bukan gaya hidup saja. Ada beberapa orang yang kelihatan tidak mampu, tapi karena gaya hidupnya sebenarnya, bukan karena miskinnya ketidakmampuannya. Yang dimaksud mampu tentunya adalah hidup secara wajar. Hidup secara wajar, bukan karena gaya hidup, Ya. bukan karena ngikuti tren. Ya. Sekarang wajarnya tinggal di Surabaya, misalnya berapa wajarnya 1 bulan? Ya. Wajarnya secara umum, ya, nggak bicara orang yang ada yang 1 bulannya sekian juta, Ya. enggak. Wajarnya secara umum, ya. Katakanlah UMR daerah Surabaya berapa? 4 jutaan kalau saya 4 jutaan. Berarti ketika penghasilannya 4 jutaan, dia mendapatkan penghasilan yang wajar. Kalau misalnya kurang-kurang dan banyak kurangnya, berarti gaya hidupnya salah. Ya. Gaya hidupnya salah gitu. Tapi kalau misalnya 4 juta yang dia dapatkan kurang-kurang dikit dan seterusnya, masih dikatakan gaya hidupnya benar lah gitu. Iya, baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya.